kita masih punya problem di dalam negeri, dokter spesialisnya masih kurang. Bilangnya sih supaya diterima, sekitar bermiliar-miliar sih, 1-2 Kita satu-satunya di dunia yang pendidikan dokter spesialis harus bayar uang sekolah ke fakultas kedokteran di luar ya. Problemnya adalah apakah sudah terdistribusi merata di seluruh wilayah Indonesia? Hari-hari dijalani Madison Ziliwu dengan pasrah. Sudah 3 tahun, warga Jambi ini lebih banyak menghabiskan hidupnya di atas kasur. 3 tahun lalu, dokter memvonisnya gagal ginjal. Hidupnya berubah total. Semula, Madison pemikul nafkah keluarga. Kini, hidupnya amat bergantung pada sang istri. Madison tak sanggup lagi bekerja. Ia menyerahkan beban penghidupan ke pundak istrinya. Warung kecil jadi satu-satunya sumber penghasilan. Madison harus menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu, Rabu dan Sabtu. Namun, terapi rutin ini tak selalu berjalan lancar baginya. Ia kerap bermasalah dengan akses vaskular atau jalan keluar masuknya darah selama proses cuci darah. Jika sudah begitu, ia butuh pertolongan dokter spesialis bedah vaskular. Sayangnya, tiada satupun dokter spesialis bedah vaskular di Jambi. Tak ada pilihan lain bagi Madison. Meski lemas menghantuinya, ia harus menempuh perjalanan darat 9 jam menuju Palembang, Sumatera Selatan untuk mendapatkan penanganan dokter bedah vaskular. Ya luar Jambi lah, sudah mau tidak mau. Ya masih belum canggih lah seperti daerah lain, jauh masih. Di Jambi ini pakai CDL biasa itulah. Kalau aku ini kan pakai perseneling. Selangnya itu, alatnya itu tidak disiapi di rumah sakit Jambi. 5-6 juta rupiah mesti ia keluarkan untuk biaya perjalanan ke Palembang. Jika letih, ia memilih beristirahat di mobil untuk menghemat biaya. Ya berat, mau tidak mau kan dijalani. Kadang 9 jam, wah jalannya buruk, macet. Kami kan tidak ada turun dari mobil, di mobil itulah baring kalau ke sana itu. Pernah ia mengalami pendarahan karena masalah pada akses vaskular saat cuci darah di rumah sakit di Jambi. Ia pun dirujuk ke rumah sakit di Palembang. Selama perjalanan terjadi pendarahan. Dampaknya Madison harus dirawat inap selama lebih dari 2 minggu di Palembang supaya kondisi tubuhnya kembali stabil. Macam mana mau tidak mau dijalani aja, menetes-netes di mobil itu pun ditanggulangi pakai tisu lah segala macam. Ya lemas lah, KB-nya tinggal berapa, sudah kayak tidak sadar lagi. Dari Jambi ini kan 2 minggu dirawat juga, bersambung ke sana. Karena tidak bisa diatasi di sini kan dirujuk ke sana kita. Ini kemarin itu kan pecah pembuluh darah. Jadi dari sini darah itu mengalir terus. Sampai di sana mengalir juga. Dia sudah dioperasi aja masih mengalir. Wah, kami kemarin di situ 18 hari apa 19 hari. Wah, itu sudah ini. Cuma ditambah terus kan darah itu ditambah transfusi kan. Madison berharap dokter spesialis bedah vaskular tersedia di Jambi. Beratnya perjuangan yang harus ditempuh Madison untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis juga dirasakan para pasien di daerah lainnya.
Terik mentari siang itu tak mengurangi denyut kesibukan Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Pasien di rumah sakit rujukan penanganan jantung dan pembuluh darah ini tak pernah sepi. Deretan pasien ini tak hanya berasal dari ibu kota atau area penyangga Jakarta saja. Pasien dari beragam daerah Nusantara ada di sini. Kami bertemu Ratih dan Hidayat, pasutri asal Cirebon, Jawa Barat. Pasangan ini mengantar buah hati mereka yang mengalami kelainan jantung. Bolak-balik Jakarta Cirebon, mau tak mau mesti dijalani. Sebab di Cirebon tak ada dokter yang mumpuni menangani penyakit anaknya. Di sana dokternya belum ada yang spesialis jantung anak, belum ada peralatan yang memadai juga ya, jadi harus dirujuk sih. Membuat ibu dan bapak harus ke sini ya akhirnya ya. Sudah berapa lama? Dari 2019 kita operasi pertama di sini. 2021 operasi kedua. Ini kita mau rencana operasi ketiga. Menempuh jarak lebih dari 200 km tiap ke Jakarta jelas menguras kantong. Rati dan Hidayat berharap ada dokter spesialis jantung anak di Cirebon yang mampu merawat anak dengan penyakit jantung bawaan. Lumayan jauh Cirebon ke sini. Lumayan, iya. Ya bolak-balik PP 1,5 juta ya. Kami menemui Dr. Taufan, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Harapan Kita. Ketika itu, ia sedang memeriksa dan membarui kondisi jantung Udin, pasien asal Medan, Sumatera Utara, seusai dioperasi. Udin cuma satu dari sederet pasien yang dilayani Dr. Taufan. Merawat puluhan pasien tiap hari biasa ia lakoni meski menguras energinya. Ini rata-rata kurang lebih sampai 30 ya Mas. Kalau pagi, 30. kalau siang bisa 25 sampai 28. Tapi kadang bisa tembus ke 35 pasien. Jumlah paling minim atau sebenarnya paling maksimal tuh sebenarnya dalam satu hari? Jumlah maksimal 35 ya? Ya. Betul nggak? Ya, maksimal ada 25. 25 plus minus 10 ya? Ya. Plus minus 10. 35 pasien dalam sehari dok? Setengah hari. Udin ialah pasien rujukan penerima manfaat BPJS Kesehatan. Hanya di sini jantungnya dapat tertangani. Antrian sudah jadi santapan Udin kala berobat. Namun ia tak lagi ambil pusing. Yang penting bisa sembuh. Kita masih punya problem di dalam negeri, dokter spesialisnya masih kurang. Atau dokter yang punya subspesialis masih sangat kurang. Saya sudah bisikin tadi Pak Menkes, ini harus diurus. Tahun 2021, Kementerian Kesehatan mencatat ada 43.558 dokter spesialis di rumah sakit seluruh Indonesia. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka satu dokter spesialis melayani hampir 6.200 penduduk. Angka ini jauh dari standar kecukupan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Rasio dokter spesialis terhadap penduduk menurut WHO patutnya satu dokter spesialis melayani 1.000 penduduk. Jika total penduduk Indonesia sekira 270 juta jiwa, idealnya kita punya 270.000 dokter spesialis. Kemenkes mengklaim jumlah dokter spesialis di Indonesia tidak cukup menangani pasien kronis berat yang angka kematiannya cukup tinggi. Untuk penyakit kardiovaskular misalnya, ada 9,4 juta kasus di seluruh Indonesia. Namun, jumlah dokter spesialis jantung hanya 1.500 dengan perbandingan 1:6.260 pasien. Pemerintah menilai produksi dokter spesialis perlu dipercepat untuk mengejar kebutuhan. Kita memang kekurangan dokter spesialis dalam jumlah yang cukup besar. Produksi dari dokter spesialisnya harus ditata ulang. Distribusinya juga. Yang saya bilang emang kesulitannya adalah sekarang itu terkait dengan surat izin praktek. Ya, surat tanda registrasi itu ada 2 izin yang harus diurus oleh dokter setiap 5 tahun. Ini melibatkan kolegium, organisasi profesi. Kami mendatangi Ikatan Dokter Indonesia yang memandang persoalan yang dihadapi
bukan terletak pada tingkat produksi dokter spesialis. Problemnya bukan produksi. Problemnya adalah pada saat dengan jumlah yang ada itu, apakah sudah terdistribusi merata di seluruh wilayah Indonesia? Mahar, koneksi, dan birokrasi ditenggarai jadi batu sandungan bagi dokter untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang spesialis. Benarkah seperti itu? Bilangnya sih supaya diterima, sekitar bermiliar-miliar sih, 1-2 miliar. Potret kesehatan masyarakat di luar Pulau Jawa yang jauh dari kata layak mengunggah hati LM, seorang lulusan pendidikan dokter. Kami sengaja menyamarkan identitasnya. LM lantas bertekad ingin mengabdikan diri menjadi seorang dokter spesialis. Saya diminta untuk mau nggak kalau ntar setelah lulus kamu bekerja di sini, dan saya mengiyai. Tujuannya sebenarnya untuk memperbaiki kayak sistem kesehatan di Indonesia ya. Namun tak seperti ia bayangkan, proses masuk ke program pendidikan dokter spesialis penuh dengan ketidakjelasan. 5 tahun mencoba, tak pernah ada kabar gembira. Proses panjang pendaftaran dokter spesialis, segala syarat dan berbagai tes ia ikuti. Tetap tak kunjung lolos. Ada beberapa prodi yang memang kita cuma bisa mendaftar sekitar 2-3 kali. Dan itu saya sudah maksimal, jadi sudah nggak bisa lagi daftar. Saya sempat tanya, tapi memang jawabannya ya cuman ya belajar lagi, dicoba lagi gitu sih. LM kecewa dengan sikap kampus yang nihil penjelasan mengapa ia tak lolos. Padahal selain merasa mampu menjawab tes, LM dinilai capable oleh rekomendasi dokter yang spesialisnya sama seperti yang akan diambil LM. Mahar dan koneksi rupa-rupanya menjegal LM diterima di program pendidikan dokter spesialis. Mungkin koneksi penting ya, karena mungkin saya kalahnya di situ. Tawarin mau nggak kamu bisa diterima, bilangnya sih supaya diterima, sekitar bermiliar-miliar sih, nggak lebih dari 1-2 miliar. Uang miliaran rupiah diakui LM diminta oleh oknum kampus. Sistem bayarnya boleh sebelum atau sesudah dinyatakan lolos. Saya ajak ketemu nggak mau, jadi saya juga sebenarnya nggak tahu itu siapa dan dia kenapa dia bisa sangat yakin kalau saya akan keterima situ dengan saya membayar. Proses penerimaan calon dokter spesialis yang berbelit jadi alasan banyak rekan sejawat LM memilih negara lain untuk melanjutkan studi. Penilaiannya secara transparan dan terbuka, hasilnya juga terbuka. Wawancara dan lain-lain itu pasti tetap ada, tapi banyak teman-teman saya juga yang udah melalui itu dan mereka bilang lebih fair kalau di luar. Patah semangat, LM kini enggan mengikuti program spesialisasi ilmu kedokteran. So far kayaknya belum ada. Sudah capek kayaknya. Udah capek karena kalau misalkan saya daftar, yang terjadi sama lagi kayak kemarin, itu jatuhin mental banget. Proses rekrutmen calon dokter spesialis dinilai berbelit, tertutup dan butuh koneksi. Menkes tak menyanggahnya. Sikap pemerintah, penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan harus ditata ulang. Rekrutmen dokter spesialis harus dibuat transparan. Namun, persoalan koneksi dalam penerimaan calon dokter spesialis dibantah ID. Saya bisa sekolah spesialis di UI. Dan artinya apa? Tidak semata-mata kemudian karena darah biru atau anaknya siapa. Saya jamin, saya katakan, kalau yang ada kemudian kesulitan terkait dengan hal itu, kami akan support. Mahalnya biaya pendidikan turut menghambat produksi dokter spesialis. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk studi spesialis di Indonesia mencapai 1 miliar rupiah.
Pendidikan dokter spesialis yang berbasis di perguruan tinggi jadi sebab mahalnya biaya pendidikan dokter spesialis. Untuk mengatasi ini, pemerintah ingin menerapkan pendidikan spesialis berbasis rumah sakit alias ditempuh di rumah sakit. Kita satu-satunya di dunia yang pendidikan dokter spesialis harus bayar uang sekolah ke fakultas kedokteran. Di luar nggak ada. Itu sebabnya jadi mahal. Yang kedua, kenapa jadi mahal? Karena pendekatan pendidikan dokter spesialis di kita itu berbasis universitas. Orang dilihat mesti belajar. Belajar di sekolah ya bayar uang sekolah. Tetapi ini tak sepaham. Dalam pendidikan spesialis, teori yang didapat dari bangku universitas tak boleh dihilangkan. Ada sisi kualitas, kompetensi yang tidak hanya bicara tentang skill saja, tapi kita bicara knowledge gitu. Seorang dokter harus ada knowledge-nya, harus ada attitude, harus ada psikomotor skill-nya gitu. Sehingga kalau kita hanya bicara bahwa sekolah dokter spesialis, saya seorang dokter ortopedi, kemudian saya ikut seorang dokter senior di dalam satu rumah sakit. Setelah berapa tahun, wah kamu udah ikut operasi saya gini-gini, kamu saya luluskan sebagai dokter spesialis. Tidak bisa serta-merta seperti itu. Karena saya bukan bukan sebagai tukang ortopedi, tapi saya seorang dokter spesialis ortopedi. Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang kini tengah digodok di DPR digadang-gadang akan menghilangkan hambatan dalam penyediaan tenaga kesehatan. Dengan demikian, hak kesehatan masyarakat akan terpenuhi. Pemerintah itu kan bertanggung jawab ya untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan masyarakat. Dari pengalaman pandemi itu, kalau kita tidak melakukan transformasi kesehatan, termasuk perbaikan dari regulasi, maka sebenarnya pemerintah itu mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Lantas, apakah RUU Kesehatan akan memecah birokrasi berbelit yang dianggap jadi momok bagi tersedianya dokter spesialis di Indonesia? Bahasa dari ID memang kan untuk melindungi, cuman menurut saya ya agak birokratif ya, dalam artian terlalu dibuat ribet. Birokrasi rumit yang diciptakan organisasi profesi dinilai jadi penghambat terbitnya izin praktik dokter di Indonesia. Hal ini juga dirasakan para dokter diaspora yang ingin mengabdi di tanah air. RS yang telah 6 tahun mengenyam pendidikan kedokteran di benua Eropa terpaksa memendam keinginan untuk berpraktik di Indonesia. Kami sengaja menyamarkan identitasnya. Kecewa, RS banting setir jadi pengusaha. RS memaklumi penyetaraan ketika kembali ke Indonesia. Namun, justru proses berbelit-belit yang dihadapinya. Bahasa dari ID memang kan untuk melindungi tenaga kerja kesehatan yang ada di Indonesia gitu kan. Cuman menurut saya ya agak birokratif ya, dalam artian terlalu dibuat ribet. Padahal yang dipelajari di luar negeri tak jauh berbeda dengan pendidikan di Indonesia. Secara logikanya begini aja, referensi atau ibaratnya literasi yang digunakan oleh kampus-kampus di Indonesia pun itu referensinya dari luar negeri semua. Basic knowledge-nya sama, karena sama-sama yang kita pelajari adalah human medicine gitu, jadi ya manusia gitu kan. RS mengaku pernah ditawari Singapura juga Malaysia untuk berpraktik di sana. Tetapi karena ingin berkarya di negeri sendiri, pria 35 tahun ini menolaknya. RS mengaku banyak dokter diaspora yang enggan menghadapi birokrasi di negeri sendiri, sehingga memilih untuk bertahan di luar negeri. Udah serem duluan dengan birokrasi dan regulasi yang menurut mereka memberatkan kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang ya mereka akhirnya memutuskan untuk stay di sana. Selama pandemi banyak
ya meninggal kan, dokter spesialis meninggal. Jadi waktu udah kurang, makin kurang lagi gitu kan. Dan kemudian kita juga tahu banyak warga negara Indonesia yang bersekolah di luar, ya kan? Dia ingin kembali, sebenarnya ingin kembali, tapi dipersulit. Ada sistem yang mempersulit. Harus melakukan ini, harus melakukan ini. Ya, siapa yang mempersulit? Teman-temannya sendiri. IDI membantah mempersulit izin praktik bagi dokter diaspora. Wewenang penyetaraan ada di tangan kementerian. Negara mestinya hadir memberi informasi awal pada diaspora yang ingin mengenyam pendidikan kedokteran di luar negeri. Ternyata ada kesulitan pada saat dia balik gitu. Karena apa? Yang menjadi lama proses pada saat buat adik-adik diaspora ini adalah penyetaraan ijazah. Siapa yang punya kewenangan penyetaraan ijazah? Kementerian Pendidikan. Kemenkes mengendus berbagai kendala bagi dokter untuk segera berpraktik. Surat izin praktik yang lama terbit. Lebih dari 7 lembaga pemangku kepentingan yang terlibat penerbitan surat izin praktik. Tak tentunya waktu diaspora mendapat izin praktik, serta dugaan adanya pungli. Terkait dengan surat izin praktek, ya, surat tanda registrasi itu ada 2 izin yang harus diurus oleh dokter setiap 5 tahun. Ini melibatkan kolegium, organisasi profesi. Kan tiap 5 tahun sekali mesti perpanjang STR sama SIP. Saya tanya, rata-rata bayarnya apa aja gitu kan, total. Mereka ada bayar rekomendasi, ada bayar buat sertifikatnya sendiri, ada bayar buat iuran organisasi profesi, ada bayar dan lain-lain. Ya, total aku kasihan aja sama dokter-dokter. Tahun lalu dokter-dokter di Indonesia harus keluar 231 miliar sampai 462 miliar buat pengurusan izin STR dan SIP. Namun, IDI mengungkap fakta berbeda. Birokrasi yang berbelit dan mahal ialah ulah oknum tak bertanggung jawab dalam pengurusan surat rekomendasi, bukan kesengajaan IDI. Kita tidak bisa menafikan bahwa ada yang kemudian dalam konteks membantu. Kemudian ada pihak-pihak luar, nah, seperti katakanlah calo dan sebagainya. RUU Kesehatan digadang-gadang akan merombak aturan yang dinilai membelit produksi tenaga kesehatan selama ini. Jadi it's not only IDI, bukan hanya FK-nya, bukan hanya Dinkesnya, bukan hanya Menkesnya, tapi keseluruhan sistemnya harus ditata ulang. Dengan cara tadi, produksi dari dokter spesialisnya harus ditata ulang, distribusinya juga. Pengamat menilai RUU Kesehatan dianggap bisa jadi angin segar dan jalan keluar untuk mengatasi tumpang tindih dan rumitnya aturan praktik dokter, termasuk rupiah yang keluar dari kantong para dokter. Jadi jangan menolak duluan. Kalau menolak duluan, ya nggak akan ada kontribusi untuk memperbaiki, ya kan? Mungkin ada pasal-pasal yang tidak berkenan. Nah, itu di smoothing lah, gimana usulannya. Ini dibicarakan bersama. Pelayanan kesehatan yang maksimal pada masyarakat mestinya menjadi goal utama. Alih-alih saling tuding, seluruh pemangku kepentingan patutnya mau terlibat dan berpihak pada pembenahan tata kelola. Sementara tata kelola yang baru jangan sampai menjadi stempel untuk memindahkan birokrasi. Diskusinya bagaimana undang-undang ini bukan hanya kepentingan sektoral, bukan hanya kepentingan organisasi profesi, bukan hanya kepentingan Kemenkes, gitu kan? Tapi kepentingan masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat terpenuhi hak-haknya untuk sehat. Itu aja sih.